Hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu berkat yang terus-menerus dari Roh Kudus. Teman saya mengirimkan sebuah cerita, dia bilang, tahu gak kenapa orang Arab itu gak suka sama orang Chinese? Konon ceritanya katanya, suatu hari ada seorang Arab menjual sebuah sumur untuk orang Chinese. Setelah harganya sepakat dan dibeli dan dibayar, besok harinya orang Arab itu ke pasar, bertemu dengan orang Chinese yang jualan di situ. Dia bilang, saudaraku Aseng, saya mau kasih tahu, walaupun kita sudah sepakat, you sudah membeli sumur saya, tapi ingat, airnya itu belum saya jual kepada kamu loh. Jadi kalau kamu pakai airnya itu harus bayar. Lalu kok Aseng senyum-senyum, dia bilang, "Haya, saya baru mau ke rumahmu. Mau bilangin supaya hari ini kamu kosongkan airmu itu. Karena kalau kamu tidak kosongkan hari ini, mulai besok saya mau minta kamu bayar sewa taruh air di sumurku." Langsung orang Arab itu pucat. Gak bisa ngomong apa-apa. Dalam hatinya, memang kungfu si Aseng lebih tinggi 3 tingkat. Sejak itu Arab pulang ke negerinya dan tidak pernah kembali lagi ke China. Itu konon ceritanya, tapi saya yakin ini humor, betul gak? Nah hari ini ketika saudara mendengar kalimat berkat yang terus menerus, saudara pikirin apa? Ya. Pikirin apa? Berkat yang terus menerus. Pikirin uang, pikirin income, ya, masukan yang gak berhenti-berhenti, seperti mungkin pikiran si Arab, wah kalau tiap hari gue cas airnya lumayan ini. Atau pikiran si Chinese, kalau dia bayar sewa tiap hari lumayan ini. Sudah pernah dengar cerita ada orang yang mati, kemudian ya si bapak mati, lalu si istri minta ponakannya tolong urusinlah, berikanlah yang terbaik. Lalu ponakannya urusin, ya, kasih jas yang termahal. Penguburan selesai. Tapi setiap bulan kemudian ponakan kirim bil kepada tantenya. Ini bil apaan? Tante, ini bil sewa jas. Si om itu loh, yang dikubur itu dia sewa jas saya. Jadi saya pinjamkan jas saya, sewanya bulanan. Jadi berkatnya terus menerus, betul gak? Sudah pikirin itu gak? Berkat yang terus menerus pikirin apa? Materi, uang? Saya yakin banyak manusia memikirkan itu, normal pada umumnya. Tapi hari ini yang akan saya bagi kepada saudara, bukan seperti itu. Bukan berkat materi yang sementara sifatnya. Tapi yang kekal sifatnya, berkat yang dari Roh Kudus. Siapa lebih lihai, Arab atau Chinese? Ini sekarang masa-masa isu BLM. Apa benar orang putih lebih jahat dari orang hitam? Apa benar orang Arab itu lebih pelit dari Chinese? Apa benar Chinese lebih lihai? Saya gak tahu pemikiran saudara. Tapi hari ini ketika kita setiap minggu membacakan aku percaya kepada Roh Kudus. Saya gak tahu apa yang muncul di pikiran saudara pengakuan iman rasuli itu. Aku percaya kepada Roh Kudus berarti kita mengaku bahwa Roh Kudus itu tidak diskriminasi. Setiap manusia, entah ke Arab, entah ke Chinese, entah ke Jawa, entah ke hitam, entah ke putih, entah ke kuning. Warna apapun, latar belakang apapun, di hadapan Roh Kudus adalah sama. Amin. Sama. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk melahirbarukan setiap orang percaya. Waktu kamu mengaku Yesus adalah juru selamatmu, Roh Kudus melahirbarukan kamu. Itu yang pertama. Setelah melahirbarukan, Roh Kudus memeteraikan kamu menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Sekali selamat, selamanya selamat. Keselamatan tidak hilang, kita gak percaya itu ajaran yang tidak tepat. Lalu Roh Kudus juga tinggal di dalam orang-orang percaya selama-lamanya. Ya.
dan membaptiskan orang percaya menjadi warga negara sorga. Satu kali untuk selama-lamanya. Ini yang sebelumnya kita pelajari. Jadi setiap minggu kita berkata, aku percaya kepada Roh Kudus. Kita harus punya hati yang bersyukur. Oh, aku bersyukur kepada Roh Kudus yang melahirbarukan aku menjadi anak Tuhan. Mengubah statusku. Yang memeteraikan aku menjadi milik Tuhan. Dipelihara sampai selama-lamanya. Yang membaptiskan aku sekarang menjadi warga negara sorga. Dan tinggal di dalam aku selama-lamanya. Itu yang saya sebut dulu berkat istimewa. Satu kali selama-lamanya. Dan hari ini kita lanjutkan. Berkat yang terus-menerus. Artinya apa? Bisa berulang-ulang. Bisa berulang-ulang. Bukan hanya satu kali. Berkat Roh Kudus yang akan kita pelajari hari ini berulang-ulang dalam hidup kita. Ya. Dan ini lebih dari materi yang sementara sifatnya. Berkat apakah itu? Yang pertama, dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5:18. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Efesus 5:18. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu firman Tuhan. Istilah dipenuhi Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus, kalau sudah mendengar ini, itu istilah yang boleh dipakai bergantian. Ya, artinya sama. Ya, bergantian. Nah, ungkapan itu hendaklah kamu penuh dengan roh itu ditulis dalam tata bahasa yang bersifat perintah, imperatif. Ya, yang bersifat terus menerus, yaitu present. Jadi present imperatif dan plural. Plural artinya lebih dari satu. Jadi tata bahasanya sangat jelas. Bahwa dipenuhi Roh Kudus, penuh dengan roh itu sifatnya adalah plural dan terus menerus. Sifatnya adalah present, ya. Terus menerus artinya, ya. Dan berulang-ulang plural dan bersifat perintah. Bukan optional. Bukan pilihan, perintah. Nah, hal ini berbeda dengan yang sebelumnya saya jelaskan. Yaitu melahirbarukan, ya, membaptis, memeteraikan, dan tinggal itu tata bahasanya aorist tense. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara, istilah dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus jangan dicampur aduk. Nah, ini kekeliruan yang sering dilakukan oleh sebagian orang-orang karismatik ekstrem. Oh, dibaptis Roh Kudus berarti dipenuhi Roh Kudus. Lain, saudara. Ya, sifatnya lain, tata bahasanya lain. Jangan dicampur aduk pengertiannya. Baptisan Roh Kudus itu adalah bersifat satu kali, status sebagai anak. Kepenuhan Roh Kudus itu pengalaman kita bersama Roh Kudus berulang-ulang. Baptisan Roh Kudus itu adalah satu kali Roh Kudus tinggal di dalam kita dan menjadikan kita milik Allah. Tidak kelihatan di dalam kita. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus itu kelihatan dalam hidup sehari-hari, kelihatan. Nah, ini bedanya, kontras. Ya. Baptisan Roh Kudus itu Roh Kudus yang aktif, kita yang pasif, kita gak akan ngapain. Dia bekerja 100%. Kepenuhan Roh Kudus, kita kerjasama dengan Roh Kudus. Dia memberitahu kita, ya, kita mentaati. Ada kerjasama. Ya. Baptisan Roh Kudus adalah sebuah potensi sorgawi. Kepenuhan Roh Kudus adalah wujud yang nyata dalam menjadi saksi Kristus. Sudah melihat beda? Yang satu sekali untuk selama-lamanya, yang satu berulang-ulang. Contohnya, Rasul Petrus ketika dipenuhi Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan dia jadi berani. Ya, dia keluar dari persembunyian dan dia khotbah menjadi saksi Kristus. Berani menghadapi tantangan apapun. Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia siap mati syahid demi Tuhan Yesus dan demi kebenaran Tuhan. Barnabas dipenuhi Roh Kudus dan dia menjadi penghibur dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kelihatan, ya. Istilah dipenuhilah, ya, dalam bahasa Yunani itu adalah pleruste.
Pleruste, akar katanya adalah pleroo. Ya, saya tahu mungkin ini saudara belum pernah dengar jadi bingung, bukan untuk show off. Tapi saya ingin jelaskan pleroo itu memiliki beberapa pengertian, yaitu janji yang digenapi, tugas yang diselesaikan, dikontrol, dinaungi, dimotivasi. Jadi, dengan kata lain, bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita akan dikontrol. Hidup kita akan dinaungi, hidup kita akan dimotivasi. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita secara pribadi. Pengalamannya beda-beda. Itu sebabnya ayat kunci di situ ya kita baca ada hubungannya ya. Ayat sesudahnya kalau saudara pulang baca Efesus 5:19 dan seterusnya itu berbicara soal panggilan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Entahkah statusmu tuan, hamba, orang tua, anak, status apa saja menjadi berkat. Dan istilah dipenuhi Roh Kudus yang ayat yang kita baca itu ada hubungannya dengan anggur. Saudara melihat? Jangan kamu mabuk oleh anggur. Kenapa mabuk oleh anggur? Dikontraskan dengan penuh dengan roh. Karena orang yang mabuk oleh anggur artinya apa? Pikiran kamu dikontrol anggur. Hatimu, perasaanmu dikontrol anggur. Dan perbuatanmu dikontrol anggur. Makanya kalau udah mabuk, pikirannya lain, hatinya lain, actionnya lain. Karena dikuasai oleh si anggur. Jangan kamu dikuasai. Pikiranmu, hatimu, perasaanmu, tindakanmu oleh si anggur. Tapi hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pikirannya dikontrol Roh Kudus, perasaannya, hatinya dikontrol Roh Kudus, dan tindakannya, perbuatannya dikontrol oleh Roh Kudus. Itulah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ibarat sebuah hotel, saudara, hotel yang ruangannya banyak, katakanlah 100 kamar. Tapi 100 kamar itu bisa dimasuki hanya dengan satu kunci saja, disebut master key. Jadi manajer selalu punya master key. Satu kunci bisa masuk 100 kamar. Demikian hidup kita. Hidup kita seperti kamar hotel. Ya. Banyak aspeknya. Ada pergaulan, ada kesehatan, ada moral, etika, ada keluarga, ya, ada pekerjaan, ya. Ada aspek-aspek yang lain, hobi dan lain-lain. Ya, karir, masa depan, dan macam-macam. Ketika kita menyerahkan seluruh aspek hidup kita kepada Roh Kudus, ya, master key yang kasih kepada dia boleh masuk dalam semua aspek hidupmu, kamu dipenuhi Roh Kudus. Ketika engkau tidak mengizinkan Roh Kudus mengontrol, memotivasi, dan menaungi seluruh aspek hidupmu, kamu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Cukup jelas? Kita harus bilang, Roh Kudus seluruh hidupku milikmu. Jangan bilang, Roh Kudus ingat tugasmu hanya Sabtu dan Minggu. Atau Minggu 2 jam di gereja. Habis itu jangan campur-campur. Kita gak boleh berkata begitu. Ya, kita gak boleh gak menyerahkan seluruh hidup kita kepada dia. Jadi gak ada istilah, ya saya kan masih orang Kristen baru. Biarlah 5% penuh dulu lah. Nanti 2 tahun lagi 30% penuh, 40% penuh. Ya penuhnya naik turun. Suatu hari seorang pendeta, ya, waktu khotbah dia keluarkan sebuah gelas yang kosong. Teng. Lalu dia tanya, saudara-saudara, bagaimana mengosongkan udara di gelas ini? Gak ada yang jawab, seperti saudara. Hanya melihat, lalu dia ambil sebuah teko, dia tuangkan air, seperapat. Udaranya sudah keluar seperapat. Ini yang disebut seperapat penuh oleh air. Bagaimana keluarkan sisanya? Udah tahu. Tuang lagi dong. Tuang lagi. Setengah. Ya. Setengah kosong. Ya. Setengah penuh. Lalu 3 perapat penuh. Ya. Seperapat kosong. Lalu bagaimana keluarkan semuanya? Tuang sampai penuh. Nah inilah dipenuhi Roh Kudus dia bilang. Ya, hidup kita itu naik turun.
Kadang-kadang seperempat penuh, kadang-kadang sepertiga, kadang-kadang 5%, 10%. Ini ilustrasi yang salah, saudara. Gak ada istilah seperempat penuh, sepertiga penuh. Entahkah saudara dipenuhi atau tidak dipenuhi, itu saja. Jika ada satu bagian aspek hidupmu yang tidak mau kamu serahkan kepada Roh Kudus untuk dikontrol dan dipimpin dan dimotivasi, kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Harus seluruhnya diserahkan kepada Dia. Itu sebabnya jangan salah mengerti soal kepenuhan Roh Kudus. Ya, bahkan ada sebagian dari kalangan karismatik ekstrim salah mengerti, dipenuhi Roh Kudus dihubungkan dengan hal-hal yang spektakuler, tanda-tanda aneh. Kalau dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Ya, yang beberapa suku kata yang diulang-ulang. Harus bisa bernubuat seperti orang meramal kayak dukun. Ya kan? Harus bisa jatuh-jatuh. Ada juga yang mengajarkan harus muntah-muntah. Ada yang mengatakan kalau dipenuhi Roh Kudus waktu dibaptis ya, dicelupin di air lalu tiba-tiba terapung. Ya, macam-macam lah. Lalu ada yang mengatakan kalau dipenuhi Roh Kudus akan diturunkan debu emas, golden dust. Nah, habis golden dust kemudian yang lebih keren muncul lagi, diamond dust. Dua-dua yang promosi dust-dust ini mati akhirnya saudara. Ya, mati muda, kasihan juga. Ya kan? Macam-macam, ada yang jatuh-jatuh, macam-macam tanda aneh-aneh saudara. Spekulatif ini disebut teologi popcorn. Pop hilang, pop. Spekulasi dan hanya mau cari nama saja. Bukan itu. Bukan. Dipenuhi Roh Kudus adalah ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita. Semua aspek, besar kecil. Di tangan Roh Kudus yang kontrol. Yang memotivasi dan menaunginya. Amin. Yang kedua. Apa berkat yang terus menerus? Ya, itu tadi bukan satu kali, terus menerus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5:25. Satu ayat saja. Mari kita baca sama-sama. Galatia 5:25. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Selain dipenuhi oleh Roh Kudus, kita itu diperintahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, mentaati pimpinannya. Sebab apa? Sebab orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang yang dipimpin Roh Kudus itu gak bisa terlepas satu dengan yang lain. Itu hubungan yang sangat erat. Tak terpisahkan. Istilah dipimpin ya oleh Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya stoikomen. Stoikomen itu memiliki tata bahasa sama, perintah dan aktif dan terus menerus. Ini berkat kedua. Dia Roh Kudus yang terus menerus. Istilah dipimpin juga bisa mengandung pengertian berjalan. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus artinya berjalan bersama Roh Kudus. Sama pengertiannya, berjalan. Supaya orang Kristen itu tujuannya hidupnya itu jadi berfungsi aktif. Berjalan dengan baik dan benar. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan demi menjadi berkat untuk orang lain. Nah, nanti saudara pulang lihat ayat sebelumnya dan juga sesudahnya, itu namanya konteks. Konteks ayat-ayat sebelumnya memberitahukan kita bahwa orang yang berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, ditandai dengan pengalaman mematikan hidup yang lama. Lalu nanti baru produksi buah roh. Itu sesudahnya. Jadi kalau saudara mengatakan, saya dipimpin roh kok. Saya hidup dalam roh, oke, tandanya apa? Kamu mengalami mematikan hidup yang lama. Kedagingan yang lama, itu tandanya. Ada perubahan 180 derajat dalam hidup. Dan ini terus menerus. Ya, diubahkan. Suatu hari seorang pendeta melayani di penjara. Narapidana, kebaktian semua. Selesai kebaktian, kemudian pendeta ngomong-ngomong sama narapidana. Salah satunya bernama Badu. Dia bilang, "Hei Badu, kenapa kamu di penjara?" Lalu Badu bilang, "Ya Pak Pendeta, saya mencopet." "Lah, kamu kenapa mencopet?"
Pak, sebenarnya saya mencopet itu ya untuk mendidik orang, Pak. Maksudmu apa untuk mendidik orang? Kan Pak Pendeta, Tuhan Yesus bilang hidup itu harus berjaga-jaga. Tuhan Yesus bisa datang seperti pencuri kapan aja. Kan kasihan Pak kalau orang itu ya, Yesus datang gak berjaga-jaga. Jadi saya didik mereka dengan mencopet supaya mereka siap-siap jaga-jaga. Pak Pendeta bilang, lalu sesudah kamu copet kamu kembaliin gak? Nah Pak Pendeta, itulah kelalaian saya. Pendeta bilang, dasar pencopet kau, bertobatlah kamu supaya kamu sungguh-sungguh diperbaharui dan dipulihkan. Ini salah satu contoh orang yang memperalat firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan di otaknya, tapi tidak melakukannya. Ini bukan dipimpin roh, karena dipimpin roh itu adalah kerjasama. Roh Kudus mengingatkan, hei jangan copet, hei jangan maling, hei jangan berzina, hei jangan begitu. Roh Kudus mengingatkan dan tugas kita adalah apa? Mentaati. Itu. Keselamatan itu 100% anugerah, tapi pertumbuhan rohani, sanctification, pengudusan itu adalah proses. Kerjasama antara pimpinan Roh Kudus dan ketaatan kita. Harus mentaati. Suatu kali seorang ibu pendeta habis cuci pakaian, kecapean, dia goreng ubi goreng kan enak sekali saudara. Biasa kita habis kebaktian makan-makan. Wah dia lagi menikmati ubi goreng. Nah suaminya habis olahraga, pendeta dodol. Habis olahraga dia pulang, dia lihat istrinya makan ubi goreng. Lalu dia bilang, ma bagi dong ubi gorengnya. Istri lagi tiup-tiup ubi. Lalu istrinya bilang, kamu ingat gak hukum ke-10? Jangan mengingini milik orang lain. Waduh, hebat ini. Ibu pendeta mulai khotbah rupanya. Lalu suaminya mengatakan, ma ingat gak? Yesus bilang di Lukas 11 ayat 9, mintalah maka kamu akan mendapat. Akan diberikan kepadamu. Ya. Lalu istrinya gak mau kalah. Dia bilang, firman Tuhan bilang di 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Suaminya bilang, ya memang gua gak bikin itu ubi. Gua gak goreng ya kan. Tapi ada tertulis juga di Matius 22:39. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi makan ubi ya bagi-bagi dong. Istrinya bilang, Amsal 6 ayat 6 tertulis. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Hebat juga ini ibu pendeta. Lalu suaminya lemes juga. Tiba-tiba dia ingat. Nah, Paulus bilang, Roma 12 ayat 20. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Walaupun dia anggap aku seterumu, aku butuh makan nih. Lalu istrinya bilang, Paulus juga bilang Roma 14:17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Jadi gak ada urusan dengan makanan. Waduh. Lalu suaminya bilang, ini yang powerful Yesus pernah bilang di Kisah 20:35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah istrinya KO. Cek. Gak bisa jawab. Lalu dia ambil sepotong ubi. Dia kasih kepada suaminya. Nih ambillah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kata Tuhan Yesus. Yohanes 8:11. Ini gak tahu beneran gak nih saya dikirim ini begini ini ya. Jadi pendeta dan istri tanding ayat. Wah. Jadi saudara belajar firman Tuhan ini contoh ya. Belajar firman Tuhan itu bukan jadi senjata untuk nyerang orang lain. Bukan. Bukan untuk jago-jagoan tanding ayat, bukan. Lalu kick orang lain dengan firman Tuhan, bukan. Ya, wah, ngomong sama mertua, kutip ayat. Ini firman cocok untuk mertuaku, ini cocok untuk istriku, ini cocok untuk anakku. Enggak, diri sendiri dulu. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, firman itu bekerja. Diri sendiri, terus diperbaharui.
Terus diubah, hidup yang lama ditanggalkan dan kemudian melahirkan, memproduksi buah roh dalam hidupnya. Dan kita berjalan ya, sesuai dengan pimpinannya. Yang ketiga, berkat apa lagi yang terus menerus dari Roh Kudus? Didoakan oleh Roh Kudus. Ini yang ketiga, Roma 8, 26, 27. Roma 8, 26, 27, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wow, indah sekali. Berkat Tuhan luar biasa. Ini berkat ketiga yang terus menerus dari Roh Kudus adalah mendoakan kita. Orang-orang percaya, ya. Ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, ketika kita dalam persoalan yang sangat berat, ketika kita menghadapi tantangan dan hal-hal yang seolah-olah tidak masuk akal, sehingga kita tidak mampu lagi berdoa, kita gak bisa lagi mau berkata apa kepada Bapa di sorga. Di situ Roh Kudus bekerja dan Dia mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, ini jangan salah tafsir. Sebagian karismatik ekstrim salah menafsirkan. Nah, lihat tuh Roh Kudus kalau berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini bahasa roh. Bukan. Bahasa aslinya doa syafaat. Doa permohonan. Ketika kita tidak bisa berdoa. Jadi bukan kita berdoa dengan bahasa aneh. Bukan, kita gak bisa berdoa. Roh Kudus yang berdoa syafaat untuk kita. Seperti kalau kamu punya kawan di China, ya, kamu mau tulis surat kepada dia tapi gak bisa kamu gak bisa Chinese, dia gak bisa Inggris. Nah gimana dong? Kamu cari satu orang lain, ya, tolong dong. Ini maksud saya, tolong dong tulisin bahasa Chinese-nya, aku mau kirim surat untuk kawanku. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Menjadi pengantara doa kita. Menjadi yang menaikkan doa syafaat buat kita. Ketika kita menghadapi hal-hal yang berat dan sulit dan tidak tahu bagaimana berdoa. Nah, permisi tanya saudara, selama ini kalau engkau menghadapi persoalan sulit, penderitaan, kesusahan, hal-hal yang tidak masuk akal. Sehingga kamu nampaknya mau give up, mau menyerah. Kamu ngomong sama siapa selama ini? Kamu sampaikan kepada siapa? Firman Tuhan mengatakan, kasih tahu Roh Kudus. Bahkan waktu kamu gak bisa ngomong sama sekali, hanya berdiam diri. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu hati nuranimu dan dia kemudian menyampaikan itu kepada Bapa di sorga. Sehingga kita kuat. Kita dimampukan. Kita dihibur dan kita tak pernah menyerah apapun yang terjadi dalam perjalanan di muka bumi ini. Sampaikan kepada dia dulu. Bukan kepada tetangga. Ya, bukan kepada manusia yang seringkali mengecewakan. Bukan kepada Pak Pendeta, bukan majelis, bukan si A, si B, si C yang terbatas. Tapi kepada Roh Kudus sampaikan. Doa gak perlu harus bahasanya indah. Mazmur dikutip, bukan. Ya. Atau panjang-panjang doa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bukan. Doa juga gak usah harus dengan bahasa yang aneh-aneh, gak usah. Gak ada bahasa khusus, yang khusus hanya bisa didengar oleh Tuhan, yang lain gak bisa. Ya, jangan percaya istilah-istilah, oh nanti kalau kamu ngomongnya pakai bahasa, gak pakai bahasa roh bisa dimalingin sama iblis. Oh itu salah. Doa juga gak usah pakai rumusan, harus sehari berapa kali.
Ya, harus cuci tangan, cuci kaki, lipat tangan, tutup mata. Gak usah harus pakai pakaian putih, pakai jubah, terus berlutut atau rebah. Gak ada rumusan. Begitu normal. Begitu natural. Mungkin hanya menangis saja di hadapan Tuhan. Dan dia tahu isi hatimu. Allah maha hadir, maha kuasa. Maha tahu 100%. Gak ada kepura-puraan, tanggalkan semua. Kemunafikan, kepura-puraan. Puji Tuhan. Ini berkat yang terus menerus. Orang Kristen, orang percaya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kau gak pernah ditinggalkan sendirian. Sebab Roh Kudus ada di dalam kamu. Berdoa untukmu, menopang hidupmu dalam pergumulan yang berat apapun. Belajar lebih sensitif kepada suara bisikannya di dalam kamu. Ya. Belajar dengar-dengaran suara Roh Kudus di dalam kamu. Suatu kali salah seorang teman pendeta juga yang lebih senior di Jakarta. Sakit, saudara. Masuk ICU. Wah, semua concern. Hamba Tuhan doakan, tim rekan-rekan kolik doakan, seluruh jemaat doakan. Ya, sebarkan SMS, wah semua doakan masuk ICU. Besoknya salah satu jemaat telepon, tanya. Bagaimana kondisi Pak Pendeta? Lalu anaknya jawab, sudah mendingan tante. Nah si Santa udah salah dengar, mendingan dia dengar sudah meninggal. Mendingan meninggal. Jadi tutup telepon kaget, coba dia shock. SMS kepada semua. Hei Pak Pendeta sudah meninggal. Mendingan jadi meninggal. Waduh heboh. Wah tegang semuanya. Waduh campur sedih. Gak lama kemudian ada lagi ibu telepon tanya anaknya. Gimana papa? Oh tante ayah sedang dimandikan. Wah klop udah. Habis meninggal ya dimandiin. Ya. Padahal itu jam mandi saudara. Udah keluar dari kamar biasa udah jam mandi pasien. Waduh sudah dimandiin. Waduh sedang dimandikan. Wah jadi heboh saudara. Hanya karena apa? Salah dengar dan salah omong. Ini manusia. Hati-hati saudara. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus gak pernah salah dengar. Gak pernah dia tahu betul isi hatimu. Sedetil-detilnya tanpa salah. Gak pernah salah dengar, gak pernah salah omong. Manusia bisa. Itu sebabnya harus saudara dengar-dengaran kepada dia. Sensitif kepada dia. Sampaikan kepada dia. Saya gak tahu persoalanmu. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan, pekerjaan, studi, masa depan, teman hidup, apa saja. Banyak yang gak tahu. Pak Pendeta pun gak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Sampaikan berkat yang terus menerus. Dia akan memimpinmu, dia memenuhimu, dia mendoakanmu, dia menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa. Oh Roh Kudus, kami bersyukur setiap kali kami mengucapkan aku percaya kepada Roh Kudus, biarlah kami sadar dan kami bersyukur untuk karyamu yang istimewa dan karyamu yang terus menerus dalam hidup kami. Suara hamba sudah berhenti. Biarlah suaramu ya Roh Kudus terus mengiang-ngiang. Berbisik-bisik berkata-kata di hati nurani setiap kami, di pikiran kami. Dan setiap pribadi kami lebih sensitif. Sungguh-sungguh dipenuhi, sungguh-sungguh dipimpin. Dan mengalami doa syafaat, penghiburan terbesar penyertaan-Mu. Setiap aspek, setiap waktu, setiap keadaan. Ini kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.